Oke bolo, jadi seperti inilah pupuk kandang yang sudah di packing bolo. Nah, sebentar lagi kita akan mengikuti proses penggilingannya bolo. Jadi setelah di packing seperti ini, perjalanan kemarin dari kandang sampai menuju tempat penggilingannya. Untuk selengkapnya kita ikuti proses penggilingannya bolo sampai selesai nantinya. Oke, lanjut. Oke bolo, setelah perjalanan panjang kemarin selama seharian, kita dari kandang mengumpulkan kotoran bolo. Nah, ini kita udah sampai di tempat penggilingan bolo ya. Jadi setelah sampai di tempat penggilingan, langsung kita diadakan penyaduran bolo. Jadi pupuk kandang yang udah selesai kita bawa dari kandang kemarin, kita urap, kita campurkan jadi satu di satu tempat seperti ini bolo. Jadi kita sadur kembali, dijadikan satu bolo. Jadi antara yang basah dan yang kering itu kalau bisa kita sadur untuk pengoplosan bolo. Karena apa? Kalau pupuk dalam keadaan basah bolo ya, itu nanti ada masalah di penggilingannya bolo. Jadi akan terasa susah dalam proses penggilingannya nanti. Beda kalau pupuk kandang yang kering bolo. Kalau yang kering itu lebih cepat dalam proses penggilingan. Tapi kalau pupuk kandang itu atau kotoran hewan ini dalam keadaan basah, angin akan mempengaruhi kinerja dari mesin penggilingan bolo. Akan terasa istilahnya jindel bolo ya, jindel, jadi tidak lancar dalam pemutaran aerator di dalam mesinnya bolo. Jadi seperti inilah prosesnya bolo. Jadi kita sadur dahulu, dijadikan satu hingga benar-benar tercampur merata semuanya boleh ya. Jadi seperti inilah proses awal di penggilingan. Jadi teman-teman kita saling berbagi boleh ya. Jadi ya biar tahu bagaimana sih proses awal, proses pembuatan pupuk organik kotoran kambing ini boleh ya. Jadi disinilah tempat para petani dalam memproduksi pupuk organik ini bolo. Jadi di sini teman-teman bisa, kalau istilahnya dijual ke pabrik ini bisa, atau pesen untuk kita istilahnya kalau butuh kita tinggal, kalau kita punya pupuk mau proses kita untuk biaya bayar juga bisa. Di sini lengkap bolo, paket lengkap di pabrik ini. Jadi untuk beli yang jadi bisa. Terus seumpama kita punya pupuk kandang yang belum diproses, kita di sini istilahnya menggilingkan saja, nanti itu juga bisa, ntar kita dipotong biaya penggilingan bolo. Jadi tergantung minat dari teman-teman maunya yang mana, mau yang beli langsung bisa, terus cuma kita tukar untuk membayar jasa penggilingan juga bisa. Jadi di pabrik di sini paket lengkap bolo. Ntar kalau bolo-bolo ingin membutuhkan pupuk organik di sini bolo, nanti bisa menghubungi Mas Dwi bolo. Jadi beliau ini yang mengelola
pembuatan pabrik pupuk organik ini bolo. Nomornya di 082 13 94 98 271 bolo. Jadi bisa langsung menghubungi Mas Dwi Saptiawan. Jadi bisa lewat FB bisa, WhatsApp bisa. Jadi tinggal teman-teman mau media sosial apa, seumpama teman-teman membutuhkan pupuk berkualitas, pupuk organik, bisa melalui Mas Dwi Septiawan ini bolo. Nomor bisa tercantum di layar, bisa juga di kolom deskripsi. Jadi ini online pun bisa bolo. Jadi bagi teman-teman yang membutuhkan pupuk bisa kontak person di kepada Mas Dwi bolo ya. Nah, lanjut ke proses penyampuran bolo ya. Nah, seperti inilah proses dari pengoplosan atau penyampuran pupuk sebelum kita berlanjut ke proses penggilingan bolo ya. Jadi seperti ini proses awalnya. Jadi pupuk dijadikan satu terlebih dahulu untuk dioplos atau dicampur dari yang basah dan yang kering supaya merata semua, tidak terjadi istilahnya penjindelan di dalam prosesnya nanti bolo. Jadi seperti ini. Oke, langsung ke penggilingan bolo ya. Nah, ini bolo. Jadi kita langsung ke tahap penggilingan bolo. Jadi yang pupuk yang tadi udah dioplos dan udah proses kering langsung digiling menggunakan mesin seperti ini bolo. Nah, seperti ini proses penggilingan pupuk organik. Nah, seperti ini prosesnya bolo. Jadi bolo-bolo teman-teman semuanya, kalau mau usaha bikin seperti punyanya Mas Dwi ini bisa bolo, tapi harus disertai dengan niat dan modal yang cukup untuk membuat usaha seperti ini bolo. Seperti ini prosesnya bolo ya. Proses membuat pupuk organik kotoran hewan, kotoran kambing, terutama kambing bolo ya. Nah, seperti ini pupuk yang udah jadi bolo. Nah, pupuk ini udah siap ditebarkan ke tanaman bolo. Nah, bedanya pupuk organik yang udah diproses penggilingan dengan yang belum diproses itu beda bolo. Kalau yang udah digiling seperti ini lebih mudah diserap oleh tanaman bolo. Jadi kita menebar ke tanaman, memupuk ke tanaman, ini sama tanaman udah langsung diserap oleh tanaman tersebut bolo ya. Beda sama yang belum diproses bolo, yang masih bentuk butiran-butiran itu membutuhkan waktu sekitar 2 atau 3 bulan baru diserap oleh tanaman bolo. Karena apa? Prosesnya pun atau strukturnya pun masih bentuk butiran-butiran. Itu pun kalau udah terkena hujan sering itu baru cepat hancur bolo. Tapi kalau di musim kemarau kadang 1 tahun pun belum terproses bolo oleh
tanaman. Beda kalau yang udah diproses atau istilahnya yang hancur seperti ini bro. Ini langsung diproses atau gizinya langsung diserap oleh tanaman itu bro. Jadi lebih praktis, lebih ekonomis bro. Jadi di sini Mas Dwi setiap hari itu melakukan proses penggilingan dan pembuatan pupuk organik ini bro. Makanya dari teman-teman kalau membutuhkan pupuk bisa langsung menghubungi Mas Dwi Saptiawan. Kalau untuk alamatnya jalan itu Polsek di sebelah jalan menuju pabrik Insakas bro ya. Jadi alamat lengkapnya itu di alamat di Desa Pronojiwo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Tepatnya di sebelah jalan menuju pabrik Insakas bro ya. Jadi di Polsek Pronojiwo itu ada jalan masuk langsung ke kiri mengikuti aspal lah 100 meter dari jalan raya. Nah disitulah rumah dari Mas Dwi Saptiawan ini bro. Nah di sini banyak sekali teman-teman dari luar daerah yang itu menggunakan jasa Mas Dwi ini, entah itu membeli pupuknya langsung, ada juga jasa penggilingannya bolo. Terserah dari bolo-bolo semua, pilih yang mana, pilih membuatkan atau beli bisa di sini bolo. Nah seperti ini bolo, ini yang udah selesai digiling langsung di packing seperti ini bolo ya. Nah satu saknya ini berisi 3 tong warna putih ini bolo ya. Jadi satu sak ini 3 tong warna putih. Lah untuk harga satu sak ini bolo di perkiraan kisaran antara 18.000 bolo per satu saknya. Nah untuk info lebih lanjut bisa langsung hubungi Mas Dwi Saptiawan bolo ya. Ya seperti ini keadaan pupuk yang udah jadi bolo. Nah ini siap diantar ke pelanggan pemesan bolo. Jadi Mas Dwi ini setiap harinya bisa sampai 200 sampai 300 sak per hari dalam memproduksi pupuk kandang ini bolo, pupuk kohe ini. Karena lebih efektif bolo. Toh sekarang pupuk kimia juga semakin susah dicari, juga semakin mahal. Nah ini Mas Dwi lagi proses penjahitan bolo. Jadi setelah proses penjahitan ini udah finishing bolo ya. Jadi setelah jahit seperti ini barang siap dikirim atau siap dijual bolo. Jadi untuk teman-teman yang ingin beli pupuk kohe, pupuk organik, bisa langsung saja ke rumah Mas Dwi Saptiawan ini bolo ya. Atau bisa langsung hubungi di nomor yang tertera di layar ini bolo ya. Ya seperti itulah proses dari awal dari kandang sampai selesai tentang pembuatan pupuk organik ini bolo ya. Oke bolo, demikianlah perjalanan singkat dalam menyusuri pabrik pupuk ini bro ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin membutuhkan pupuk
bisa hubungi di kolom deskripsi bolo ya. Jadi teman-teman bila membutuhkan pupuk kandang boleh untuk beli di sini bolo. Oke bolo, jangan lupa like, share, komen untuk mendukung Jumari channel agar Jumari tetap bisa bikin video-video selanjutnya yang lebih menarik bolo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, maju selalu petani Indonesia. Ciao.